Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fibril Fai Putra Karmawan dari kelas Paralel 1 mata kuliah Dayung. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang olahraga dayung untuk pemula yang ada di bab 9. Oke, yang pertama ada langkah-langkah awal memulai olahraga dayung. Olahraga dayung merupakan salah satu cabang olahraga air untuk meningkatkan kebugaran fisik, koordinasi, dan keterampilan teknik. Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum memulai olahraga dayung adalah menilai kondisi fisik kita dan kesiapan mental. Dayung juga melibatkan koordinasi antara gerak tangan, kaki, dan tubuh, sehingga koordinasi motorik kita yang baik sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemula untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum memulai latihan yang serius, termasuk tes fisik juga untuk mengetahui tingkat kebugaran tubuh seperti tes VO2 max atau uji kekuatan otot. Setelah menilai kondisi fisik dan mental, langkah berikutnya adalah memilih peralatan yang tepat, di antaranya perahu dayung, dayung pelampung, dan pakaian yang sesuai. Pada tahap awal, disarankan bagi pemula untuk memilih perahu yang stabil dan mudah dikendalikan seperti kayak hybrid atau kano stabil. Setelah peralatan sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah mempelajari teknik dasar. Yang teknik dasar dayung dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu posisi duduknya, pengambilan air dayung, serta teknik koordinasi gerakan antara tangan dan kaki. Gerakan dayung terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah catch atau mengambil air dari dayung, pull menarik dayung ke belakang, release melepas dayung dari air, dan recovery itu mengembalikan dayung ke posisi semula. Teknik dasar untuk pemula. Yang pertama ada posisi duduk. Pemula harus belajar untuk duduk dengan posisi yang stabil dan nyaman di atas perahu. Punggung harus tegak, tidak kaku. Yang kedua, pegangan dayung. Pegangan dayung yang tepat juga merupakan bagian dari teknik dasar dayung. Harus digenggam dengan tangan dalam posisi yang nyaman. Intinya nyaman biar kita tidak panik lah. Dengan jarak yang sesuai dengan kedua tangan kita, baik kanan maupun kiri. Keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh itu sangat penting ya untuk mengontrol alat perahu, karena kalau nggak seimbang, perahu akan goyang. Teknik mendayung yang benar adalah kunci untuk memaksimalkan kecepatan dan efisien dalam berdayung. Tahap pertama dalam siap dayungan posisi catch, yaitu saat dayung berada di air dan siap untuk ditarik. Pemula harus memastikan bahwa dayung terendam sepenuhnya sebelum menariknya, karena jika dayung tidak terendam, maka daya dorong yang dihasilkan berkurang. Gerakan selanjutnya ada drive, yaitu menarik dayung untuk mendorong perahu ke depan. Pemula harus melibatkan otot kaki, pinggul, dan punggung untuk memastikan tenaga yang kuat dan berkelanjutan. Kaki harus mendorong ke bagian footrest, sedangkan tubuh bagian atas harus diikut bergerak tetapi dengan tetap mempertahankan posisi tegak dan tidak kaku. Untuk menguasai teknik dasar dalam olahraga dayung, pemula perlu melakukan latihan secara rutin dan terstruktur. Latihan dapat dilakukan di darat dan di air dengan fokus pada peningkatan kekuatan otot, keterampilan teknis, dan koordinasi gerakan. Olahraga dayung meskipun terlihat sederhana, tapi sangat resiko karena berada di dalam air. Kalau tidak tenang, maka dia akan panik dan bisa terjatuh. 。 . 。 . 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 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。
Yang selanjutnya ada tantangan yang dihadapi pemula dalam dayung. Tantangan yang dihadapi pemula selain tantangan teknikal dan fisik, pemula dayung dihadapkan pada tantangan mental yang cukup signifikan. Dayung olahraga yang menuntut konsentrasi tinggi dan ketahanan mental, terutama ketika berlatih atau berlomba dalam waktu yang lama. Pemula seringkali cemas atau resah di saat pemula itu tidak bisa menguasai teknik yang dia inginkan. Yang selanjutnya, perasaan takut gagal umum bagi atlet yang pemula itu, perasaan takut gagal itu sangat mempengaruhi performa mereka. Makanya dibutuhkan pelatihan mental dan pembinaan psikologis yang melibatkan teknik rileks, visualisasi, dan peningkatan rasa percaya diri. Pemula sering juga kesulitan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah seperti air yang bergelombang, cuaca yang tidak mendukung. Di sisi lain, pemula juga sering cemas tentang keselamatan mereka di dalam air, terutama pemula yang tidak terbiasa dengan teknik pengendalian perahu yang tepat. Pelatihan teknik pengendalian perahu ini dalam berbagai kondisi cuaca dan perairan sangat penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan memastikan mereka selama latihan atau kompetisi. Selain tantangan pribadi, pemula dayung juga menghadapi tantangan sosial dalam bentuk kurangnya dukungan motivasi dari lingkungan sekitar mereka, seperti misalnya pelatih mereka atau teman-teman seperjuangan mereka. Komunikasi juga sangat penting bagi pemula. Ya, keberhasilan olahraga dayung tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tapi juga kemampuan tim, kolaborasi, komunikasi. Dalam olahraga dayung, pemula menghadapi beragam tantangan yang berkaitan dengan teknik, fisik, mental, lingkungan, dan sosial. Setiap tantangan ini memerlukan pendekatan yang berbeda untuk diatasi, mulai dari latihan teknik yang tepat, persiapan fisik yang matang, lalu pembinaan mental, hingga adaptasi terhadap lingkungan dan dinamika tim. Karena setiap tim itu pasti berbeda-beda. Ya, karena itu untuk mengatasi tantangan yang tersebut, sangat penting bagi pemula untuk mendapatkan pelatihan yang holistik dan dukungan yang memadai dari pelatih, rekan tim, serta lingkungan sekitar. Ya, dengan demikian, pemula olahraga dayung dapat berkembang menjadi atlet yang kompeten dan siap menghadapi tantangan tingkat yang lebih tinggi. Kalau sudah memadai dukungan dari pelatih, rekan tim, maupun lingkungan sekitarnya. Oke, sekian presentasi tentang olahraga dayung bagi pemula. Saya Febril Fai Putra Karmawan dari kelas P2. Terima kasih.